wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul poliovirus. Anggota kelompok kami ada saya, Sedatunisa, saya Revalina Indiani, saya Novianus Koskasyukur. Kok nggak ada suara? Apa itu poliovirus? Poliovirus adalah virus RNA dari famili Picornaviridae yang menjadi penyebab penyakit poliomyelitis atau polio. Virus ini menular terutama melalui jalur fekal dan oral lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh tinja penderita. Sebagian besar infeksi bersifat asimptomatik, namun pada sebagian kecil kasus dapat menyerang sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Secara global, program global polio eradication initiative berhasil menurunkan kasus, tetapi ancaman muncul kembali masih ada, terutama akibat GVDPV di wilayah dengan imunisasi rendah. Indonesia yang sudah bebas polio sejak 2014 kembali melaporkan kasus GVDPV pada tahun 2022 sampai 2024. Karakteristik poliovirus. Virus RNA untai tunggal dengan polaritas positif, termasuk dalam famili Picornaviridae dan genus Enterovirus, memiliki 3 serotipe utama, yaitu PV1, PV2, dan PV3. Berstruktur icosahedral berdiameter kurang lebih 27-30 nanometer dan memiliki protein kapsid utama, yaitu PV1, PV2, PV3 yang antigenik dan protektif, tahan asam dan stabil di suhu dingin, serta resisten pelarut lipid, rentan panas, UV, dan disinfektan klorin, hanya manusia sebagai inang alaminya. Mekanisme penularan poliovirus. Yang pertama melalui jalur utama atau fekal dan oral, melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh tinja penderita. Yang kedua bisa juga lewat droplet dari sekret orofaring. Yang ketiga, replikasi awal terjadi di orofaring, amandel, dan jaringan limfoid usus. Yang keempat, virus dilepaskan ke lumen usus, lalu masuk ke darah dan ke viremia primer. Pada sebagian kasus berlanjut menjadi viremia sekunder dengan kadar virus yang lebih tinggi. Patogenesis poliovirus. Dari viremia sekunder, virus dapat menembus sawar darah otak atau melalui transport aksonal retrograd. Virus dapat menyerang neuron motorik di cornu anterior medulla spinalis, batang otak atau korteks motorik. Infeksi dapat menyebabkan nekrosis neuron motorik atau sel saraf tidak bisa beregenerasi. Terjadi kerusakan permanen pada jalur saraf otot yang terputus. Gejala klinis khasnya acute flaccid. Yang kedua, paralis, yaitu kelumpuhan asimetris, otot lemah, tonus menurun, refleks hilang, dan tanpa gangguan sensorik. Epidemiologi poliovirus di Indonesia. Indonesia telah dinyatakan bebas polio pada tahun 2014 berdasarkan sertifikasi WHO. Namun muncul tantangan baru berupa CVDPV atau Circulating Vaccine Derived Poliovirus yang terdeteksi kembali. Kasus CVDPV tercatat di Aceh pada tahun 2022 yaitu tipe 2 serta pada tahun 2023 sampai 2024 di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua Tengah. Faktor resikonya antara lain cakupan imunisasi polio yang masih rendah, kurang dari 95%, distribusi vaksin yang belum merata, kondisi sanitasi yang buruk, serta lemahnya surveillance akut flaccid paralis atau AFP. Selain itu, data menunjukkan cakupan vaksin IFP pada tahun 2018 sampai 2022 hanya berada di kisaran 73 sampai 94%. Masih di bawah target minimal WHO yaitu 95%, sehingga memungkinkan terjadinya penularan kembali. Efektivitas imunisasi polio. OPV atau oral polio vaccine dan IPV inactivated polio vaccine terbukti sangat efektif.
2 dosis kurang dari 2 dosis 90% kebal, 3 dosis kurang lebih dari 99% kebal. OPV memberi kekebalan mukosa usus sehingga mencegah transmisi. Kekebalan bisa bertahan seumur hidup. Tantangan wilayah dengan imunisasi rendah menciptakan kantong populasi rentan. Surveillance AFP atau Acute Flaccid Paralysis. Surveillance AFP adalah sistem pemantauan kasus kelumpuhan layu akut pada anak kurang dari 15 tahun untuk mendeteksi dini kemungkinan adanya virus polio yang masih beredar. WHO menetapkan indikator minimal 2 kasus AFP per 100.000 anak di usia di bawah 15 tahun per tahun sebagai ukuran sensitifnya sistem. Semua kasus AFP wajib dilaporkan dan diuji dalam waktu 48 jam, serta didukung dengan surveillance lingkungan melalui pemantauan limbah. Namun, di Indonesia masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain pelaporan yang lambat, spesimen yang dikirim tidak selalu adekuat, dan sensitivitas sistem yang belum maksimal. Hubungan imunisasi dan surveillance. Hubungan imunisasi dan surveillance adalah saling melengkapi dalam upaya pencegahan polio. Imunisasi berfungsi mencegah penularan melalui pembentukan kekebalan, sedangkan surveillance memastikan tidak ada virus yang masih beredar di masyarakat. Dengan cakupan imunisasi tinggi dan surveillance yang kuat, perlindungan terhadap polio dapat maksimal, sementara jika keduanya lemah, maka risiko wabah meningkat. Sebagaimana terlihat pada kasus CVDPV di Aceh dan Papua. Baik, yang terakhir kesimpulan dan saran. Poliovirus adalah virus RNA penyebab polio yang menular lewat jalur fakal oral dan dapat menimbulkan kelumpuhan permanen. Meski Indonesia bebas polio sejak 2014, kasus CVDPV 2022-2024 menunjukkan ancaman masih ada akibat rendahnya imunisasi senantiasa buruk dan surveillance lemah. Pencegahan utama adalah cakupan imunisasi minimal 95%, surveillance AFP yang kuat, serta perbaikan sanitasi. Pemerintah perlu memastikan distribusi vaksin merata, tenaga kesehatan memperkuat deteksi dini dan pelaporan. Masyarakat aktif ikut imunisasi dan menjaga kebersihan. Akademis terus meneliti serta kolaborasi lintas sektor ditingkatkan untuk mendukung eradikasi polio. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.